Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang kelima. Kitab Zakaria pasal 5, penglihatan-penglihatan dengan perikop, penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang, dan penglihatan yang ke-7, perempuan dalam gantang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta." Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya." Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, "Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu." Lalu tanyaku, "Apa itu?" Jawabnya, "Yang muncul itu sebuah gantang." Lagi katanya, "Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya." Kemudian berkatalah ia, "Itulah kefasikan." Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung meranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Kemana mereka membawa gantang itu?" Jawabnya kepadaku, "Ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan."
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 fasal sehari dalam kitab Sakaria fasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang dua penglihatan yang ganjil dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Sakaria 5 ayat 1, ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dengan bunyi nas. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Sakaria pasal 5 menggunakan ilustrasi yang tidak masuk akal bagi mereka, bagi kita yang tinggal di dunia modern dan maju seperti ini. Betul bukan? Coba bayangkan, apa itu gulungan kitab? Gulungan kitab yang terbang lagi. Apa itu perempuan di dalam gantang? Bingung, pusing kita memikirkan itu. Apalah kita ini. Sedangkan Sakaria yang notabene adalah seorang nabi saja, pada saat itu bertanya kepada malaikat apa yang dilihatnya dengan berkata, apa itu? Sakaria 5 ayat 6. Sahabat-sahabat firman, penglihatan yang bukan saja aneh dilihat tapi sukar dipahami ini memberitahukan dua hal kepada kita. Yang pertama, Tuhan tahu bahwa manusia itu pasti akan bingung dengan apa yang dinyatakan kepada mereka. Oleh sebab itu, supaya Sakaria dapat mengerti apa yang dimaksud dengan penglihatan seperti ini, maka Tuhan mengirim seorang malaikat untuk menjelaskan hal itu kepadanya. Sahabat-sahabat firman, untuk segala sesuatu yang tidak dimengerti, nasihat firman Tuhan berkata kepada kita dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi sahabat-sahabatku, banyak hal yang membingungkan yang tidak kita mengerti terjadi kepada kita. Namun jangan khawatir tentang itu, karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa Ia akan memberitahukan kita apa yang Dia ingin kita ketahui dan apa yang mesti kita lakukan. Seperti apa yang dimaksudkan dalam pasal ini kepada kita tentang kedua penglihatan yang dilihat oleh Nabi Sakaria, bahwa Tuhan akan melenyapkan kejahatan, sama seperti Dia memerintahkan gulungan kitab itu masuk dan bermalam di rumah para pencuri dan juga ke dalam rumah orang yang suka bersumpah palsu untuk memusnahkan mereka. Lihat Sakaria 5 ayat 1-4. Begitu juga dengan perempuan yang berada di dalam gantang. Sakaria 5 ayat 5-11. Gantang dalam penglihatan Nabi Sakaria melambangkan kejahatan umat Tuhan kala itu. Sedangkan wanita yang berada di dalamnya melambangkan kefasikan dengan segala bentuknya. Perempuan itu terkurung di dalam gantang dan ditutup dengan sebuah tutup timah yang berat. Kemudian dibawa ke Sinear. Sinear adalah merupakan nama lain dari Babel yang melambangkan sistem dunia keagamaan yang dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu, penglihatan ini memberi pesan kepada kita umat-umat Tuhan zaman akhir agar membuang segala sesuatu yang cemar dari hidup kita. Karena Tuhan telah menempatkan tempat yang tepat untuk segala sesuatu di dalam hidup ini. Dunia ini adalah tempat dosa dan segala sumber kejahatan, sedangkan sorga adalah tempat kudus dan segala sumber kebenaran dan kebaikan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, umat Tuhan memang ditempatkan di dalam dunia ini
tetapi bukan berarti untuk berbuat dosa dan kejahatan. Mereka ditempatkan di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Seperti ikan yang berada di laut yang asin, namun tidak menjadikannya ikan asin. Begitu juga dengan dunia, hanyalah tempat persinggahan sementara bagi umat Tuhan yang sedang mengadakan perjalanan menuju ke sorga yang kekal. Firman Tuhan dan gerejanya adalah sarana untuk mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya, karena kita adalah warga negara kerajaan sorga. Semua umat Tuhan akan sampai pada tujuannya, yaitu sorga yang kekal, kalau saja kita bisa menempatkan diri sesuai dengan standar kebenaran sorga di dalam dunia ini. Kejahatan dan kefasikan di seluruh muka bumi suatu hari nanti tidak akan lagi memiliki daya dan kekuatan serta pengaruh yang dapat membuatnya merajalela dengan bebas. Mengapa? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi halaman 244 alinea ketiga dan kedua menjelaskan bahwa kebenaran Kristus tidak akan menutupi satu dosa yang disayangi. Seseorang mungkin saja melanggar hukum dalam hatinya, namun jika ia tidak melakukan pelanggaran secara luar, ia dapat dianggap oleh dunia sebagai orang yang memiliki kejujuran yang besar. Tetapi hukum Allah melihat ke dalam rahasia hati. Setiap tindakan dihakimi oleh motif yang menggerakkannya. Hanya perkara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Allah yang akan berdiri pada masa penghukuman atau masa penghakiman itu. Semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus pasti berharap untuk diselamatkan oleh kematian Kristus. Tetapi kebanyakan dari mereka menolak menghidupkan satu kehidupan pengorbanan diri yang dimintanya. Mereka, kita, hanya menyanjung-nyanjung kelimpahan dari kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma dan berusaha untuk menutupi diri kita dengan bentuk kesalehan dengan berharap bahwa cacat tabiat kita dapat ditutupi, tetapi usaha kita akan sia-sia pada hari Allah itu. Sahabat-sahabatku, kebenaran berarti berbuat benar dan kefasikan adalah perbuatan yang jahat. Dan melalui perbuatan-perbuatan itulah manusia dihakimi. Tabiat kita dinyatakan melalui apa yang kita lakukan. Pekerjaan menunjukkan apakah iman itu asli atau palsu. Ingat, ingat, dan ingat, hukum Allah yang juga adalah firman akan bertindak menghakimi manusia seturut perbuatannya, baik yang kelihatan maupun tidak. Dan pada akhirnya, segala bentuk kefasikan dan kejahatan akan dimusnahkan dan diakhiri pada waktu hari penghakiman besar itu tiba. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.